wabarakatuh. Halo anak-anak Budin kelas 7. Bertemu lagi di video pembelajaran teks fabel bagian yang kedua. Nah, di video sebelumnya kalian sudah mencermati apa itu hakikat, kemudian ciri umum, ciri bahasa, dan juga jenis dari teks fabel. Untuk di pertemuan kali ini, di video pembelajaran kali ini, silakan nanti dicermati materi dari Bu Dinar untuk melanjutkan dari teks fabel, yaitu tentang struktur dan juga unsur intrinsik dari teks fabel. Jangan lupa ya untuk direview lagi video pembelajaran yang pertemuan kemarin, karena nanti setelah selesai kalian mencermati video pembelajaran ini, silakan langsung ditulis seperti biasa sebagai catatan kalian agar kalian memiliki referensi sumber belajar di teks fabel ini. Kemudian nanti aktivitas kita selanjutnya, Bu Dinar akan memberikan kuis untuk teks fabel secara keseluruhan dari video yang kemarin sampai video yang nanti akan Bu Dinar tayangkan. Nanti 5 orang di peringkat teratas akan mendapat nilai tambahan dari Bu Dinar. Jadi selamat mencermati. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama Bu Dinar untuk membahas teks yang kedua di semester 2 ini, yaitu teks fabel. Nah, kemarin kalian sudah mencatat dan juga menyimak tentang apa yang sudah Bu Dinar sampaikan di teks fabel untuk hakikatnya, kemudian untuk ciri umum, kemudian ciri bahasa, kemudian dan juga jenis teks fabelnya. Ini harus diingat-ingat ya, karena nantinya kalian akan Bu Dinar berikan kuis dari awal sampai akhir materi dari video pembelajaran pertama dan juga video pembelajaran kedua yang hari ini Bu Dinar tayangkan dalam bentuk kuisis. Jadi nanti ketika mengerjakan, Bu Dinar akan mengambil 5 orang siswa yang memiliki peringkat tertinggi untuk Bu Dinar berikan poin tambahan ya. Oke, untuk video kita pada kali ini kita akan lanjutkan. Kalau kemarin kita sudah sampai jenis dari teks fabel, sekarang di bagian yang kedua ini kita akan mengenal tentang struktur dan juga unsur kebahasaannya. Oke. Ya. Nah, untuk struktur dari teks fabel sebenarnya hampir sama dengan struktur teks narasi pada umumnya. Teks narasi yang sudah kalian pelajari sebelumnya itu adalah teks cerita fantasi di semester 1 kemarin. Itu hampir sama ya, ada orientasi, ada komplikasi, dan juga ada resolusi. Bedanya di dalam teks fabel ini istimewa karena ada unsur koda yang masuk di dalam struktur. Nah, di antara teks narasi-narasi yang lainnya ada cerpen, novel, kemudian cerita fantasi ya. Itu semuanya hanya berstruktur, memiliki struktur orientasi, komplikasi, dan juga resolusi. Tapi untuk teks fabel ini ada ciri khasnya, yaitu ada koda atau terdapat koda dalam struktur teks fabel tersebut ya. Oke, orientasi itu masih sama ya pengertiannya seperti teks narasi yang lain, yaitu bagian awal dari suatu cerita yang isinya itu bisa pengenalan tokohnya, bisa pengenalan latarnya, bisa juga pengenalan konfliknya. Kemudian komplikasi itu di mana bagian tersebut muncul konflik atau sebuah permasalahan antara satu tokoh dengan tokoh yang lainnya. Kemudian konflik-konflik tersebut atau masalah-masalah tersebut nantinya menuju pada klimaks. Nah, itu untuk komplikasi. Sedangkan resolusi itu adalah bagian yang berisi pemecahan masalah atau sebuah solusi dari komplikasi yang terjadi di dalam cerita. Nah, untuk struktur koda, ini kan struktur yang baru nih, baru pertama kali kalian dengar ya di dalam teks fabel. Koda itu adalah bagian terakhir fabel yang isinya itu perubahan yang terjadi pada tokoh. Maksudnya apa? Ketika ada tokoh jahat, kemudian tiba-tiba berubah menjadi baik di akhir cerita gitu ya, sebagai ending dari cerita tersebut. Nah, di sana itu sebenarnya memberikan sebuah pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Jadi secara sinonimnya atau dengan kata lainnya, koda itu adalah bagian yang berisi amanat dari cerita yang sudah dipaparkan atau sudah diceritakan di dalam teks tersebut. Itu koda. Jadi kalau untuk teks
narasi yang lainnya seperti cerita fantasi, cerpen, atau novel, itu kan amanatnya itu hanya masuk ke dalam unsur intrinsik ya. Nah, kalau di dalam teks fabel itu kodenya itu atau amanatnya itu muncul di dalam sebuah struktur. Meskipun kalian ingat ya, kemarin jenis teks fabel itu ada yang berdasarkan kodenya adalah ada jenis teks fabel yang memiliki koda dan tidak mencantumkan koda. Nah, kalau yang tidak mencantumkan koda maksudnya bukan berarti dia itu tidak punya amanat ya, tetapi memang kodenya itu secara tersirat atau tidak dimasukkan di dalam teks. Nah, tapi rata-rata kalau di dalam sebuah teks fabel itu pasti di bagian akhir ada sebuah koda di sana. Oke, itu untuk struktur dari teks fabel. Kemudian untuk unsurnya itu masih sama dengan teks cerita fantasi, ada tema, tokoh penokohan, kemudian latar. Latar itu masih ingat ya, terbagi menjadi 3. Ada waktu, ada tempat, dan juga ada suasana. Kemudian ada alur dan juga ada amanat. Nah, yang pertama kita bahas tentang tema. Tema itu seperti yang sudah Bu Dinar jelaskan di semester 1 ini hanya mengingatkan saja ya. Tema itu adalah landasan atau pondasi cerita, di mana semua unsur cerita itu harus berkaitan dengan tema ceritanya. Di sini tema itu harus beda ya, kalian harus bisa membedakan dengan topik. Kalau topik itu lebih luas daripada tema. Jadi misalnya topiknya adalah sebuah persahabatan. Nah, temanya adalah persahabatan yang tak lekang oleh waktu. Contohnya seperti itu. Jadi tema itu sudah spesifik, sudah mengerucut terhadap apa yang sedang diceritakan. Itu untuk tema. Kemudian selanjutnya unsur yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Nah, tokoh dan penokohan ini adalah dua hal yang tidak bisa kita pisahkan. Karena apa? Karena setiap ada tokoh pasti ada penokohannya, dan ketika ada penokohan pasti ada di dalam diri tokoh tersebut ya. Sama seperti teks narasi yang lainnya. Di sana bedanya tokoh dalam teks fabel seperti yang sudah Bu Dinar jelaskan di video pembelajaran yang pertama kemarin, yaitu tokohnya berupa hewan, tidak boleh berupa yang lainnya untuk teks fabel gitu ya. Tapi di dalam teks fabel itu juga ada yang namanya tokoh utama. Masih ingat ya, Bu Dinar ingatkan kembali, tokoh utama itu adalah tokoh yang sering muncul, kemudian munculnya itu dari awal sampai akhir dan pastinya menjadi pusat cerita. Kemudian kalau penokohan itu disebut juga dengan perwatakan atau watak karakter yang dimiliki oleh tokoh tersebut. Jadi setiap tokoh yang ada di dalam teks cerita, di sini adalah teks fabel, itu pasti memiliki penokohan atau memiliki watak yang ada, gitu ya. Kemudian unsur yang ketiga adalah latar. Nah, di sini kalian juga harus mengingat bahwa latar itu tidak hanya latar tempat atau tidak hanya latar waktu. Latar itu dibagi menjadi 3, yaitu waktu, tempat, dan juga suasana. Kalau di sana ditanyakan suasana yang terjadi, itu juga masuknya ke dalam latar cerita gitu ya. Jadi untuk di tingkat SMP ini, latar yang harus ada atau harus muncul di dalam sebuah cerita itu meliputi latar tempat, latar waktu, dan juga latar suasana. Kemudian selanjutnya ada alur. Nah, ini yang sedikit kompleks ya dari unsur-unsur yang lain, karena alur ini yang memegang peran salah satu yang memegang peran penting di dalam sebuah cerita. Kalau nggak ada alurnya, nanti pembaca itu akan merasa bosan. Pembaca juga tidak mengetahui bagaimana cerita yang ada di dalam teks tersebut. Karena alur itu adalah peristiwa sebab akibat yang menjalin suatu cerita atau biasa kita sebut sebagai jalannya sebuah cerita. Di sana itu ada rangkaian peristiwa alur yang kemudian nantinya dijadikan sebagai patokan kita bisa mencari apakah teks tersebut termasuk sebagai alur maju atau alur mundur ataupun alur campuran ya. Oke, yang pertama itu adalah pengenalan. Nah, pengenalan itu di sana kita biasa sebut sebagai orientasi ya. Kalau di dalam struktur itu masuknya ke orientasi. Kemudian rangkaian peristiwa yang kedua di dalam alur itu ada munculnya konflik atau masalah.
Nah, di konflik atau masalah sampai pada klimaks ini yang disebut sebagai komplikasi, ya. Kemudian setelah itu, setelah klimaks itu atau titik puncak masalah atau masalah itu sudah mencapai titik puncak tertingginya, maka masalah tersebut akan turun, yang disebut sebagai penurunan masalah sehingga dia mencapai jalan keluar atau resolusi. Nah, ini yang disebut sebagai resolusi di dalam sebuah struktur dari teks fabel gitu. Nah, nanti ketika di fabel ini setelah resolusi kemudian ada yang namanya koda, ya. Oke, kita lihat dari pengenalan cerita. Nah, pengenalan cerita ini ada yang namanya pengenalan tokoh, maksudnya yang dikenalkan dulu adalah tokohnya. Bisa juga dikenalkan dengan latar, tadi bisa waktu, bisa tempat, bisa juga suasananya. Kemudian ada pengenalan konflik, maksudnya konflik jadi permasalahannya itu dikenalkan dulu di awal cerita, gitu ya. Selanjutnya, nah berdasarkan rangkaian peristiwa pada alur tersebut, kemudian kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ada 3 jenis alur berdasarkan rangkaian peristiwanya, yaitu ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Pastinya kalian sudah tahu ya, kemarin Bu Dinar sudah menjelaskan di dalam teks cerita fantasi bahwa alur maju itu adalah alur yang rangkaian peristiwanya itu urut dari awal sampai akhir. Jadi dari pengenalan sampai resolusi itu namanya alur maju. Oh ya, untuk koda itu tetap berada di akhir ya, meskipun dia alur maju ataupun alur mundur kayak gitu. Karena memang koda itu adalah amanat atau struktur tersendiri atau yang istimewa dari sebuah teks fabel. Jadi tidak termasuk di rangkaian peristiwa pada alur kayak gitu. Kemudian jenis alur yang kedua adalah alur mundur, di mana di sana peristiwanya itu mundur dari akhir ke awal. Jadi dari penyelesaian masalah dulu, baru kemudian dijelaskan kok bisa seperti itu. Oh, ternyata konfliknya seperti ini. Oh, terus kemudian ada sebuah pengenalan gitu. Kemudian yang ketiga ada campuran. Kalau campuran ini atau biasa sering kalian sebut sebagai alur maju mundur ya. Jadi misalnya dari awal akhir ke awal lagi atau akhir awal ke akhir lagi kayak gitu. Itu yang disebut sebagai alur campuran. Jadi yang namanya alur jenis alur kalau kita lihat berdasarkan rangkaian peristiwa, silakan kalian identifikasi terlebih dahulu. Kira-kira itu diawali dengan apa ya? Kemudian diakhiri dengan apa ya? Nah, nanti kalian bisa menarik kesimpulan kira-kira jenis alurnya seperti apa. Kemudian selanjutnya terakhir adalah amanat. Nah, amanat ini adalah pesan baik yang ini disampaikan pengarang kepada pembaca. Nah, lagi-lagi Bu Dinar tekankan kalau di teks fabel itu amanat muncul di struktur, yaitu disebut sebagai koda. Tapi kalau misalnya memang teks fabel itu tidak ada koda secara tersurat, maka kita harus mencari tersendiri koda yang ada di dalam cerita atau biasa kita sebut sebagai jenis teks fabel tanpa koda gitu ya. Terus Bu, kalau misalnya besok membuat teks fabel, kira-kira kita harus mencantumkan koda atau tidak di dalam teksnya. Nah, itu sebaiknya kalian cantumkan di akhir. Tapi kalian mencantumkannya bukan gini ya, hikmah yang dapat kita ambil atau amanat yang dapat kita ambil adalah, itu jangan seperti itu. Tetap menggunakan kalimat narasi atau kalimat bercerita. Begitu ya. Nah, mungkin itu yang dapat Bu Dinar sampaikan di video pembelajaran kita yang kedua, yaitu struktur dan juga unsur dari teks fabel. Setelah ini, silakan kalian catat hal-hal penting yang sudah Bu Dinar jelaskan di video pembelajaran kali ini sebagai referensi sumber belajar kalian di rumah ya. Jadi jangan sampai kalian tidak punya catatan, karena nanti catatan kalian itu yang membantu kalian dalam mengerjakan tugas-tugas ataupun ketika kalian akan menghadapi ulangan harian bab yang kedua ini.
Nanti setelah kalian selesai mencatat, Bu Dinar akan instruksikan di dalam grup daring, jadi harus tetap stay on juga di grup daring untuk kita melaksanakan kuis ya. Jadi nanti kuis itu diambil dari materi di video pembelajaran yang pertama dan juga digabungkan dengan video pembelajaran yang kedua ini. Jadi kalian harus mengingat-ingat lagi juga materi yang sudah Bu Dinar sampaikan di pertemuan sebelumnya. Begitu ya. Ingat 5 orang terbaik akan Bu Dinar beri nilai tambahan sebagai catatan agar nantinya bisa dipertimbangkan sebagai duta bahasa Indonesia kelas kalian masing-masing. Begitu ya. Terima kasih untuk anak-anak Budin kelas 7 yang sudah menyimak video pembelajaran pada kali ini. Semoga bisa dipahami. Kalau ada sesuatu hal yang masih bingung atau ingin ditanyakan, silakan langsung chat di grup daring masing-masing kelas. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video-video pembelajaran Budin selanjutnya. Bu Dinar akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.